Baik, saya Ferdian di sini akan mempresentasikan mengenai asosiasi wisata. Pengertian asosiasi adalah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan yang melibatkan seluruh panca indera. Di sini asosiasi menitikberatkan pada persatuan antara rekan usaha, persekutuan dagang yang membutuhkan sebuah proses interaksi yang akan mendasari terbentuknya berbagai lembaga sosial. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pariwisata secara umum. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah, di mana semata-mata untuk menikmati perjalanan wisatanya. Adapun tujuan pariwisata di sini yang pertama yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek wisata dan daya tarik wisata. Yang dimaksud di sini adalah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah objek wisata, di mana nanti masyarakat di sana akan memperkenalkan budaya dari asli dari daerah mereka masing-masing. Yang kedua ada memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antara negara. Yang dimaksud poin yang kedua di sini adalah wisatawan yang berkunjung ke negaranya sendiri yang disebut dengan wisatawan domestik bisa memupuk rasa cinta tanah airnya sendiri karena berwisata di negaranya sendiri dan meningkatkan persahabatan antar bangsa di sini eh, kita yang berwisata keluar negara kita di mana kita juga bisa di sana mempelajari budaya-budaya dari negara luar yang ada di sana. Yang ketiga yaitu memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Seperti yang kita ketahui, jika pariwisata pulih kembali, akan datang banyak wisatawan, di mana di sana bisa masyarakat bisa membuka peluang usaha baru seperti usaha di bidang jasa. Selanjutnya ada meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang dimaksud di sini adalah jika masyarakat di dekat daerah wisata memiliki usaha di mana nanti wisatawan di sana akan datang mengunjungi, membeli oleh-oleh khas dari daerahnya, daerah wisata yang dikunjungi. Yang yaitu ada Asosiasi Pariwisata Tingkat Internasional. Yang pertama ada Asosiasi Pariwisata Tingkat Internasional yaitu World Tourism Organization adalah satu-satunya organisasi yang memiliki suara-suara pemerintah untuk kepariwisataan. Yang berpusat di Madrid dibentuk pada tahun 1975 dari International Union of Official Travel Organization. Yang kedua ada International Civil Aviation Organization, terbentuk dari wakil-wakil 8 negara. Tugas utama dari organisasi ini adalah mempromosikan penerbangan sipil seluruh dunia. Yang ketiga ada Universal Federation of Travel Agent Association, didirikan pada tahun 1966 dari Pergabungan International Federation of Travel Agency. Yang keempat ada International Air Transport Association. Organisasi ini adalah perusahaan penerbangan terjadwal seluruh dunia. Yang kelima di sini ada International Hotel Association, berkantor di Paris, Prancis yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai perusahaan perhotelan dan restoran dari seluruh dunia dan berusaha untuk memecahkan masalah-masalah kepariwisataan internasional dan ikut membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul antara industri, agen perjalanan, dan perhotelan. Yang keenam ada World Association of Travel Agent, di mana kantornya berpusat di Jenewa, Swiss, dan memiliki status hukum menurut undang-undang negara Swiss. Tugas utamanya adalah untuk memajukan dan menjamin kepentingan para anggotanya dari segi-segi ekonomi dengan perjalanan mengatur secara nasional. Yang ketujuh ada International Association of Scientific Expert in Tourism. Organisasi ini berkedudukan di Berne, Swiss. Keputusan untuk mendirikan organisasi internasional yang hendak mengumpulkan orang-orang yang berkecimpung pada ilmu kepariwisataan.
Yang kedelapan ada Pacific Asia Travel Association, berkedudukan di San Francisco, California. Organisasi ini didirikan pada tahun 1952. Yang kesembilan ada Southeast Asia Promotion Center for Trade, Investment, and Tourism. Organisasi ini berkantor di Tokyo, Jepang. Tujuan organisasi ini adalah untuk membantu pembangunan ekonomi Asia Tenggara dengan memajukan usaha-usaha ekspor dari daerah tersebut, mendorong penanaman modal di daerah dan meningkatkan arus wisatawan melalui Asia Tenggara. Materi yang terakhir yaitu mengenai Asosiasi Pariwisata tingkat nasional. Yang pertama ada Direktorat Jenderal Pariwisata. Tugasnya yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Perhubungan di bidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional. Dewan ini membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pengembangan pariwisata nasional. Dewan ini diketuai oleh Menteri Negara dan anggotanya terdiri dari 12 menteri ditambah oleh Gubernur Bank Sentral atau Ketua Bappenas. Yang ketiga ada Badan Pengembangan Pariwisata Nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 yang merupakan badan konsulatif yang membantu Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi di bidang kepariwisataan. Selanjutnya ada Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Provinsi. Salah satunya mengumpulkan dan mengolah data dan menyusun rencana program kepariwisataan pos telekomunikasi. Selanjutnya ada Dinas Pariwisata Daerah. Dinas Pariwisata Daerah ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya dalam bidang kepariwisataan, menyangkut urusan objek wisata, urusan pramu wisata, urusan losmen, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan, bar, dan kawasan wisata, rekreasi, dan hiburan umum serta promosi daerah. Baik, sekian presentasi dari materi saya yaitu mengenai Asosiasi Pariwisata. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.